Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faldi Rizaldi. Saya di sini sebagai anggota dari PBL TRPL 412. Di sini saya akan menjelaskan bagian kedua, yaitu persiapan file latihan. Sebelumnya kita harus mempersiapkan file HTML sederhana yang sengaja kita letakkan buff. Oke, yang pertama membuat file latihan. Di dalam file latihan itu kita bisa meletakkan kode-kode berikut ini. Dan di sini saya sudah mengimplementasikannya. Nah, di sini terdapat 3 bug. Yang pertama, kesalahan tipe data, yang kedua, variabel unfit dan typo, dan yang ketiga itu logistic error. Jika sudah mengimplementasikannya, kita bisa langsung membukanya seperti ini. Dan di sini ada 3 fitur, yaitu kalkulator diskon, daftar produk, dan pencarian. Di kalkulator diskon, jika kita meletakkan harga 10.000 dan diskon 2%, jika kita menghitungnya, di sini akan terjadi error. Selanjutnya, daftar produk. Jika kita menekan memuat daftar produk, di sini dia akan terjadi error. Dan selanjutnya, dan yang terakhir, pencarian produk. Contohnya, kita meletakkan huruf L di sini, akan ditampilkan produk tidak ditemukan. Mungkin segitu saja dari saya. Jika ada kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada bagian ini saya bakal menggunakan tab konsol untuk melakukan debugging karena konsol dapat menampilkan error dan membantu menganalisis kode secara langsung. Nah, di sini saya bakal mengklik tombol muat produk. Nah, setelah saya mengklik tombol muat produk, muncul error di konsol yaitu cannot read properties of undefined. Ini menunjukkan bahwa program mencoba mengakses data yang tidak ada. Lanjut kita klik ini latihan debug HTML 66. Nah, ini dia. Dari konsol terlihat bahwa error terjadi pada baris 66, yaitu saat mengakses produk i titik nama. Nah, kita lanjut scroll, ini ada loop. Nah, di sini error itu terjadi karena loop menggunakan kondisi kurang dari sama dengan. Nah, sehingga iterasi melebihi panjang array, sehingga i sama dengan like-nya. Nah, produk i ini menjadi undefined sehingga menyebabkan error. Nah, perbedaan antara ini kurang dari sama dengan kurang dari aja, itu kurang dari sama dengan bisa melewati batas array, sedangkan kurang dari hanya sampai indeks yang valid. Nah, kita lanjut ke bagian 3.2, yaitu investigasi dengan konsol. Nah, di sini kita bakal mengecek nilai input. Kita bakal ketik dokumen. Ini kita bakal ketik dokumen get element by id, buka kurung, tanda petik price, tanda petik tutup kurung dot value. Nah, kita bakal enter. Nah, ini dia. Saya mengecek nilai input ini tuh dan mendapatkan hasilnya itu ada di 100.000. Kita lanjut, yaitu kita ketik lagi type of. Nah, ini ada type of document dot get element by id, buka kurung, tanda petik price, tanda petik tutup kurung dot value. Ketik, kita enter lagi. Nah, nilainya itu di sini adalah string, bukan number. Kita lanjut lagi, yaitu let h sama dengan dokumen dot get element by id, buka kurung, tanda petik price, tanda petik tutup kurung dan value. Nah, ini dia ada undefined. Lalu kita cek lagi di let p sama dengan h kali 20/100. Kita cek masih sama.
Selanjutnya ada, kita cek lagi H kurang P. Nah, di sini tuh hasilnya ada 80.000. Nah, walaupun bertipe string, JavaScript tetap bisa menghitung karena secara otomatis mengkonversi string menjadi number pada operasi matematika seperti perkalian dan pengurangan. Nah, ini kita bakal mencoba lagi. Kita buat di sini 100.000. Nih, ada kayaknya komennya. Nih, kita buat ini yang pertama 100.000. Mantap. Nih, 100.000 dikurang 20.000. Kita enter, hasilnya ada 80.000. Lalu kita lanjut lagi ke percobaan yang ini. Ada 100.000 ditambah 20.000 itu hasilnya 10.020.000. Nah, pada hasilnya itu berbeda, di mana operator minus menghasilkan 8.000, sedangkan operator plus itu menghasilkan 10.020.000. Nah, hal ini tuh terjadi karena operator minus mengkonversi string ke number, sedangkan operator plus melakukannya menggabungkan string. Nah, kita bakal lanjut lagi ke percobaan 3.3, yaitu console method. Nah, di sini kita bakal klik lagi, kita bakal ketik lagi. Ini let product. Nih, ada nih let product sama dengan kekurung nama laptop, harganya itu ada 15 juta. Lalu ada juga nama mouse, harganya itu ada di 250. Let product. Oke, kita pencet. Nah, ini dia komennya. Kita bakal enter. Nah, masih Andrew Pinet. Lalu di sini saya bakal ketik lagi console ini console table, buka kurung, produk, tutup kurung. Oke, saya bakal enter. Nah, saya menggunakan console.table untuk menampilkan data dalam bentuk tabel, sehingga lebih mudah untuk dibaca dibandingkan dengan console.log. Nah, dari penggunaan konsol, saya dapat menemukan error, menganalisis penyebabnya, serta memahami bagaimana JavaScript menangani tipe data dan operasi. Nah, konsol ini sangat membantu dalam proses debugging secara cepat dan interaktif. Nah, Oke, selanjutnya pada bagian 4 yaitu debugging dengan type sources atau disebut breakpoints. Jadi sebelum ke pengertiannya saya akan menjelaskan apa itu type sources. Jadi type sources ini yang berada di Chrome DevTools ini adalah alat debugging yang sangat membantu karena fitur ini memungkinkan eksekusi JavaScript dihentikan di titik tertentu atau disebut breakpoints. Kemudian nilai variabelnya dapat dilihat secara langsung serta alur kode ini bisa ditelusuri step by step. Nah, hal ini kan penting dalam proyek gagal kami karena membantu menemukan masalah pada sistem backend REST API dan front React.js, terutama saat terjadinya anomali pada data sensor. Oke, langsung saja kita ke pemasangan breakpoint-nya. Yang pertama kita akan melakukan inspect untuk membuka data sources-nya. Lalu kita ke menu source. Nah, di panel kiri ini nanti akan ada tampilan file HTML kita yang ini. Dan kita ke baris antara baris 45 atau 52 untuk mencari fungsi hitung diskon. Oke, di sini hitung diskonnya yang ini. Kemudian kita klik pada nomor baris di baris lab potongan harga. Lab potongan sama dengan harga dikali diskon bagi 100. Kita tekan. Nah,
akan muncul breakpoint, yaitu titik biru ini. Lalu kita kembali ke halaman websitenya dan kita tekan hitung. Nah, nanti kan eksekusinya akan berhenti di breakpoint. Di ini perhatikan pada panel sebelah kanannya. Nanti eksekusinya akan berhenti di breakpoint ini, yaitu di fungsi hitung diskon pada bagian lihat potongan harga dikali diskon dibagi 100 gitu. Lalu skupnya nanti akan menampilkan semua variabel dan nilainya pada titik eksekusi saat ini. Yang ini. Ini akan menampilkan diskon, harga, potongan total. Lalu pada bagian call stack-nya akan menampilkan urutan pemanggilan fungsinya. Kita di saat ini yaitu bagian diskon. Dan di bagian watch nanti akan menampilkan atau tempat maksudnya untuk tempat menambahkan ekspresi yang ingin dipantaunya. Tapi untuk saat ini belum ada watch expression-nya. Oke, selanjutnya pada bagian step by step debugging. Saat eksekusi berhenti di breakpoint tadi, kita akan menggunakan beberapa tombol kontrol di bagian atas file sources-nya. Jadi yang pertama itu untuk tombol resume, itu untuk shortcut-nya menggunakan F8 yang fungsinya ini sebagai lanjutkan eksekusi hingga breakpoint ke berikutnya. Lalu yang kedua itu tombol step over dengan shortcut F10. Ini fungsinya buat menjalankan baris saat ini, lalu lompat ke baris berikutnya. Lalu berikutnya yaitu step into dengan shortcut F11. Fungsinya ini masuk ke dalam fungsi yang dipanggil di baris saat ini. Lalu yang berikutnya yaitu tombol step out dengan shortcut shift plus F11. Fungsinya ini untuk keluar dari fungsi saat ini dan kembali ke pemanggilnya. Jadi saat berhenti di breakpoint, kita arahkan dulu mouse ke variabel harganya seperti berikut. Oke, saat berhenti di breakpoint, kita arahkan mouse ke variabel harga dan perhatikan nilainya yang berjumlah 100.000. Lalu kita hover ke variabel diskon dan perhatikan tipenya. Untuk tipenya ini merupakan string dan bukan integer atau number karena ada tanda petik. Lalu kita tekan step over untuk maju ke satu baris seperti ini. Oke, sekarang kita maju ke baris 49 dan kita hover ke variabel potongannya apakah nilainya benar. Dan ternyata nilainya berjumlah 20.000. Kita tekan step over lagi, lalu kita akan hover ke variabel totalnya. Oke. Dan totalnya ini berjumlah 80.000. Nah, perhatikan untuk total yang bernilai 100.000 dan 20.000 yang merupakan string concatenation. Jadi alih-alih dia 80.000 yang merupakan number, itu merupakan bug-nya. Seperti ini. Oke, ini merupakan bug ini. Dan bug-nya di bagian sini. Karena ada string ya, dan bukan number. Oke, berikutnya yaitu conditional breakpoint. Jadi conditional breakpoint ini hanya akan menghentikan eksekusi jika kondisi tertentu ini terpenuhi dan akan sangat berguna untuk debugging loop. Jadi yang pertama kita cari dulu loop for di fungsi load products di sini. Jadi kita klik kanan pada barisnya dan menambahkan add conditional breakpoints. Lalu kita ketik kondisi yaitu i sama dengan products dot length. Tekan enter dan akan muncul di sini warna kuning untuk
kondisional breakpointnya. Dan akan kita uji dengan menekan tombol not product. Dan di sini akan muncul sebuah error, walaupun di sini kelihatan baik-baik saja dan muncul semua tampilan daftarnya, tapi di bagian belakangnya akan muncul sebuah error, yaitu pada bagian iterasi terakhir yang akan menyebabkan errornya. Bila kita hover ke bagian error ini, untuk melihat bahwa nilainya ini undefined. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia dengan NIM 434541159. Saya dari tim PBL 412. Di sini saya akan menjelaskan praktikum pada bagian saya, yaitu pada bagian 5, monitoring dengan tab network. Nah, kita mulai dari latihan 5.1, yaitu memahami network tab. Di sini, yang pertama kita disuruh untuk membuka tab network di DevTools. Sini sudah saya buka. Lalu perintah selanjutnya kita disuruh merefresh halamannya. Sudah kita refresh, lalu perhatikan daftar request yang muncul dan klik salah satu untuk melihat detail. Kita disuruh untuk memperhatikan daftar request yang ada di sini dan disuruh untuk melihat detailnya. Di sini untuk headers, detailnya ada request URL, request method, status code, refer policy, untuk previewnya ada di sini, dan responsnya. Lalu untuk initiatornya, no initiator data, dan untuk timingnya, sini juga terlihat ya durationnya berapa. Lalu selanjutnya, kita move ke latihan 5.2, yaitu simulasi API dengan call dan dengan fetch. Nah, kita akan mensimulasikan panggilan API ini langsung dari konsol dan mengamatinya di tab network. Nah, yang pertama, pastikan tab network terbuka dan klik tombol clear icon. Nah, kita disuruh untuk membersihkannya. Dan ini sudah bersih ya, teman-teman. Lalu untuk selanjutnya kita disuruh untuk membuka tab konsol dan untuk mengetik perintahnya. Nah, ini untuk perintahnya, kita coba untuk tekan enter. Sini tampak, lalu kita ke sini. Nah, sama ya hasilnya. Lalu kita kembali ke tab network dan klik request yang baru muncul. Nah, request yang baru muncul itu ini, karena tadi kita, nih, nah, dan ini request yang baru munculnya. Lalu untuk selanjutnya kita disuruh untuk memeriksa tab headers dan melihat status kodenya. Nah, mari kita melihatnya. Nah, sama ya teman-teman. Untuk request URL-nya, request methodnya get, dan status kodenya 200. Nah, lalu selanjutnya kita disuruh untuk melihat tab preview-nya untuk melihat data JSON yang dikembalikan. Nah, ini untuk preview-nya. Lalu periksa tab timing untuk melihat berapa lama request membutuhkan waktu. Nah, ini untuk timingnya. Duration-nya sekitar 2 detik. Lalu selanjutnya kita move ke latihan 5.3, yaitu filter dan analisis request. Tab network menyediakan fitur filter untuk memudahkan pencarian request tertentu. Kita disuruh untuk klik filter HR atau fetch untuk hanya menampilkan API calls. Fetch XR. Nah, lalu selanjutnya kita move ke klik filter JS. Untuk filter JS-nya kosong ya teman-teman. Lalu untuk CSS-nya juga kosong. Dan untuk kotak pencarian untuk mencari request berdasarkan URL ini, coba
Kita coba muncul ya. Dan selanjutnya kita disuruh untuk mencentang disable case untuk memastikan browser selalu mengambil file terbaru. Nah, ini sudah saya centang sebelumnya. Nah, sekian penjelasan dari saya untuk bagian 5 monitoring dengan tab network. Sekian, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Jeremy Stefano. Di sini saya akan menjelaskan bagian 6 tentang inspeksi dengan tab elemen. Jadi tab elemen ini memungkinkan kita menginspeksi struktur HTML dan CSS secara live. Perubahan yang dilakukan di sini terlihat langsung di halaman, tapi bersifat sementara. Jadi saat refresh itu dia akan kembali seperti semula. Bisa kita langsung contohkan aja di latihan nanti 1. Itu kita bisa inspect. Nah, saat kita highlight tadi di sini otomatis dia langsung ter-highlight. Jadi bisa kita ubah menjadi Toko Digital Indonesia. Toko Digital Indonesia. Waduh. Tuh. Bisa dilihat. Yang tadi awalnya dari toko online mini jadi Toko Digital Indonesia. Tadi kan bisa dibilang dia bersifat sementara aja kan. Jadi seperti ini contohnya. Setelah kita refresh, dia bakal ngulang ke awal lagi. Nah, kita lanjut ke latihan 6.2-nya tuh, yaitu memodifikasi CSS secara live. Jadi kita langsung contohkan, misalnya toko online ini kita ubahlah warnanya sama teks lainnya. Jadi yang awalnya itu dia teksnya itu ke kiri, kita ubah jadi ke tengah dengan cara seperti ini. Ini ya. Nih, kita bisa buat color. Nah, kita coba pakai warna apa ya? Ini. Nah, dan juga kita bisa teks lain kita masukin ke tengah. Nah, tuh bisa dilihat kan bahwa yang tadi warna hitam berubah menjadi warna aqua. Lalu yang tadi teksnya ke kiri menjadi ke tengah. Jadi perubahan tersebut langsung terlihat pada web secara real time tanpa mengubah source code aslinya. Jadi hal ini menunjukkan bahwa tab elemen dapat digunakan untuk melakukan modifikasi tampilan secara cepat dan efektif dalam proses debugging. Lalu kita ada ini juga box model inspector dengan cara contoh kita pakai ini aja deh. Inspect. Nih. Setiap elemen HTML memiliki box model yang terdiri dari konten, padding, border, dan margin. DevTools itu memiliki visualisasi interaktif untuk ini. Jika kita lihat di style dan kita scroll ke bawah, nah kelihatan dia. Kita coba aja deh mengubah paddingnya ini. Yang awalnya dia bisa dibilang sama kan. Kita coba ubah ini 20 deh. 20. Aku pencet ya. Tuh. Udah mulai kelihatan perubahannya. 20. Nah, bisa lihat kan yang tadi awalnya sama menjadi lebih besar karena kita ubah dari sini. Nah, berdasarkan hasil inspeksi yang menggunakan box model pada tab elemen ini, setiap HTML memiliki struktur yang terdiri dari margin, border, padding, dan konten seperti yang saya sebutkan tadi. Dengan fitur ini, pengguna dapat melihat serta memahami jarak dan ukuran elemen secara visual. Selain itu, perubahan nilai pada bagian padding atau margin dapat langsung memengaruhi tampilan elemen secara real time. Hal ini sangat membantu dalam proses analisis dan penyesuaian layout halaman web. Nah, mungkin segitu saja dari penjelasan saya. Semoga membantu. Terima kasih. Selanjutnya yaitu adalah bagian ketujuh, yaitu memperbaiki 3 bug. Bug pertama yaitu adalah kesalahan tipe data. Bug kedua variable undefined and typo. Bug ketiga logic error. Pertama mari kita selesaikan dulu yaitu kesalahan tipe data. Mari kita analisa dulu websitenya. Nah, jika 100.000 didiskon dengan 20% itu potongannya 20.000 dan totalnya harusnya itu 80.000. Tetapi di sini totalnya itu jelas salah. Mari kita analisa dengan memasang breakpoint di bagian yang error. Nah, di bagian 47 kita akan menaruh breakpoint dengan cara mengklik di bagian kiri ini dan kita akan menekan lagi tombol hitung.
Maka di sini terlihat untuk harga dan diskon itu adalah masih string. Dengan lebih jelasnya akan terlihat di sini. Type of harga itu string dan type of diskon itu juga string. Nah, mari kita coba memperbaiki kode ini, yaitu dengan cara menaruh number di bagian ini. Dan juga mengganti ini menjadi kurang. Nah, mari kita coba lagi. Maka hasilnya juga akan sesuai, yaitu adalah dengan harga 100.000 diskon 20%, potongannya itu 20.000 dan totalnya yaitu adalah 80.000. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah variable undefined and typo. Mari kita coba analisa dari websitenya, yaitu di daftar produk ya. Coba kita muat produknya. Di sini di bagian websitenya akan tidak terlihat errornya, tapi di bagian konsolnya nanti terlihat errornya ya, yaitu di HTML 6440. Jika kita klik maka akan langsung nampak di mana sumbernya. Kita bisa langsung saja menaruh yaitu conditional breakpoint dengan seperti ini, i product len. Nah, akan coba kita run lagi, maka akan terlihat di sini yaitu nilai i sama dengan 4 dan panjang array produk juga 4. Tapi array hanya memiliki indeks 0 sampai 3. Indeks keempat itu tidak ada, alias undefined. Inilah penyebab errornya. Maka jika kita ingin memperbaiki, kita tinggal menghapus yaitu sama dengannya. Mari kita coba. Sebelumnya itu kita harus menghapus dulu ya breakpointnya. Di bagian blok 2 kita hanya perlu menghapus yaitu sama dengannya. Mari kita cek lagi apakah sudah terperbaiki di bagian konsol. Maka di saat kita menekan map produk, errornya di bagian konsol ini tidak akan muncul lagi. Terakhir yaitu bug 3 pada pencarian produk. Saya akan coba cari laptop dengan mengetik laptop huruf kecil semua. Di sini akan hasilnya itu adalah produk tidak ditemukan. Sekarang saya coba dengan huruf L-nya besar. Nah, di sini akan hasilnya ditemukan. Artinya ini pencariannya ini case sensitif ya, membedakan huruf besar dan kecil. Ini yang menjadi bugnya ya. Saya akan coba membuka source dan mencari fungsi search produk. Itu ini bagian bug 3. Lalu kita bisa klik nomor yang untuk ini p keyword dan coba kita cari, kita klik laptop dan coba cari lagi. Eksekusi berhenti di breakpoint. Nah, coba dilihat di scope ini nilai keyword adalah laptop, sedangkan isi array produk adalah laptop dengan huruf L besar. Tidak ada yang sama persis. Nah, kita bisa juga uji coba di bagian konsol ini ya. Nah, hasilnya akan menjadi false. Sekarang kita bisa saja langsung memperbaiki kodenya, yaitu dengan cara mengganti ini ya, agar tidak case sensitif menjadi ini, yaitu adalah p lowercase dan include keyword to lowercase juga. Maka di saat kita mencoba lagi, maka kita dapat menemukan laptop dengan L besar, walaupun di sini L kita yaitu kecil. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.